Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarmu? Sehat selalu toh? Tak lupa selalu Bapak ingatkan untuk menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, terutama untuk selalu memakai masker. Ketemu kembali di seri materi prakarya dan kewirausahaan bersama Pak Awi. Pada materi sebelumnya kita telah mengupas tuntas tentang strategi promosi produk makanan khas daerah yang dimodifikasi. Kita sudah mengetahui apa itu promosi, keuntungan promosi, kemudian bagaimana kemudian merencanakan strategi promosi dan lain-lain. Nah, untuk materi kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu media promosi produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani bagian yang ketiga, dengan sub materi yaitu strategi pemasaran produk makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Langsung saja kita ke materi. Anak-anakku sekalian, kalau kita mendengar kata pemasaran, tentunya ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Jadi pemasaran itu masih erat hubungannya dengan usaha. Jadi ujung tombak usaha itu adalah pemasaran. Sehingga jika strategi pemasaran usaha baik, maka produk akan terjual semakin banyak, sehingga akan mempercepat perpindahan barang maupun jasa dari produsen atau distributor ke tangan konsumen. Nah, kemudian apa sih tujuan pemasaran? Jadi tujuan pemasaran itu adalah untuk memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya, sehingga dalam pemasaran dibutuhkan strategi yang akan disesuaikan dengan target pasar yang akan dituju atau disasar, sehingga seringkali untuk mendekatkan konsumen atau target pasar, perusahaan akan menggandeng artis, olahragawan, tokoh masyarakat, selebgram, dan lain-lain dalam rangka promosi produk perusahaan itu. Untuk dapat menjual produk secara maksimal, maka sebuah perusahaan perlu melakukan strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini dapat dilakukan dengan jalan. Yang pertama adalah membuat iklan. Yang kedua, menjual lewat internet. Yang ketiga, menjual langsung. Yang keempat, dengan jalan MLM atau multi level marketing. Kemudian yang terakhir adalah branding. Nah, apa saja maksudnya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah iklan, di mana perusahaan akan melakukan promosi tentang produknya tentu saja dengan melalui iklan produk. Nah, iklan produk ini bisa berbayar ataupun gratis. Bisa melalui iklan, baik itu di layar televisi, kemudian radio, ataupun di media-media sosial yang lain. Nah, biasanya kalau di media sosial itu sifatnya adalah gratis atau free. Yang kedua adalah internet, di mana perusahaan bisa memaksimalkan internet dalam rangka untuk memasarkan produk. Bisa secara online dengan melalui website perusahaan, ataupun berjualan lewat e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan sebagainya. Yang ketiga adalah penjualan langsung, di mana perusahaan akan menjual secara langsung kepada konsumen atau mendatangi konsumen. Dengan apa? Yaitu dengan cara para sales dari perusahaan itu akan langsung mendatangi target pasar atau calon konsumennya, kemudian menawarkan produk. Selanjutnya adalah multi level marketing atau MLM, di mana perusahaan akan melakukan pemasaran dengan jalan menjaring konsumen dari penjualan langsung, biasanya menerapkan sistem berjenjang. Nah, seringkali metode ini tidak hanya menjual, namun juga seringkali merekrut orang menjadi tenaga pemasarannya. Yang terakhir adalah branding. Coba Bapak mau tanya, siapa yang jika membeli sesuatu harus bermerek? Misalkan barang elektronik, ataupun pakaian, HP, motor, mobil, dan lain-lain, harus merek tertentu. Ayo siapa? Nah, biasanya pemasaran model ini perusahaan akan selalu menjaga kualitas pelayanan pasca penjualan hingga brand
dari perusahaan itu sendiri. Sehingga meskipun harga yang ditawarkan itu mahal, tetapi konsumen akan membelinya karena dia yakin dengan kualitas barang yang akan dibeli. Ada beberapa fungsi pemasaran. Yang pertama adalah meningkatkan penjualan, ini pasti. Kemudian yang kedua adalah pengenalan produk. Yang ketiga adalah riset. Yang keempat adalah kepuasan pelanggan. Dan yang kelima adalah kompetisi. Fungsi pemasaran yang pertama adalah peningkatan penjualan. Hampir sama dengan tujuan pemasaran, yaitu perusahaan akan meningkatkan jumlah laba yang diperoleh. Karena dengan semakin banyak produk yang terjual, maka secara otomatis keuntungan perusahaan akan semakin tinggi. Yang kedua adalah pengenalan produk, karena salah satu fungsi dari pemasaran adalah mengenalkan produk kepada konsumen. Semakin banyak aktivitas pemasaran, maka konsumen akan semakin banyak mengenal produk-produk kita. Yang ketiga adalah riset. Dengan melakukan riset pasar, maka perusahaan akan mengetahui siapa saja target konsumen yang disasar. Kemudian dengan sebaran konsumen akan membuat ataupun perusahaan mengetahui produk apa saja yang kemudian disukai konsumen. Nah, setelah itu maka perusahaan akan memproduksi jumlah produk yang disukai oleh konsumen. Yang keempat adalah kepuasan konsumen. Ini hampir sama dengan materi sebelumnya, yaitu branding, di mana konsumen akan merasa puas. Dia percaya bahwa dengan memakai brand tertentu itu akan menjamin dari kualitas barang yang dipakai. Karena kepuasan konsumen akan menjadikan penjualan produk di masa mendatang tumbuh. Fungsi yang terakhir adalah kompetisi. Untuk memenangkan kompetisi, maka perusahaan harus melakukan strategi pemasaran yang baik dengan menonjolkan keunggulannya dibandingkan dengan produk pesaingnya. Untuk memaksimalkan strategi pemasaran, maka kita akan melakukan 4P. Apa itu 4P itu? Yang pertama adalah produk, price, place, dan promotion. Produk, di mana kita akan membuat sebuah produk unggulan, produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya ini butuh sebuah riset untuk memperoleh barang yang diperlukan untuk masyarakat. Yang kedua tentunya adalah price atau harga. Harga yang kita tetapkan harus memperhatikan tentang biaya per unit, biaya pemasaran, dan biaya distribusi. Tentunya diharapkan dengan harganya tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu mahal, sehingga rata-rata inilah yang kemudian bisa menarik daya beli konsumen. Place atau lokasi usaha sebaiknya juga mencari lokasi usaha yang strategis, juga didukung oleh tata letak. Tentunya akan seiring sejalan dengan pemasaran-pemasaran di marketplace. Yang terakhir adalah promotion atau promosi usaha. Tentunya di pembahasan di atas juga disebutkan bahwa untuk lebih dikenal oleh masyarakat, maka kita harus sering melakukan promosi produk. Bagaimana bisa produk kita ini dikenal oleh konsumen jika kita tidak melakukan promosi? Tugas hari ini coba Anda jelaskan secara singkat saja, seberapa pentingkah fungsi pemasaran bagi perusahaan atau produk kerajinan? Nah, silahkan nanti jawabannya langsung ditulis di kolom komentar. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk selalu share, like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.